Selamat malam, sahabat-sahabat kelinci, sahabat Bani. Kebetulan malam hari ini kita atau saya ini lagi ada di kandang kelinci ya, yang mana barusan baru pulang ngarit baraya. Jadi ngaritnya pulang ngaritnya kemalaman, soalnya ngaritnya jauh dan juga tadi pas pulang kerja tuh sore ya, langsung berangkat ngarit ke kebun yang jauh sehingga kemalaman pulangnya. Nah ini hasil ngaritnya nanti kita akan bereskan. Nah sebelum itu kita akan cek dulu kelinci-kelinci kita nih yang lagi pada makan. Nah perkenalkan Baraya, ini kelincinya alhamdulillah ada kelinci hias Holland Lop, Fuji Lop dan juga Netherland Wrap. Nah ini ada anakan yang lagi makan tuh, yang lagi belajar makan yaitu dari anakan kelinci Pujilop ya. Nah, kelinci Pujilop ini kaget ya. Kelinci Pujilop ini nanti telinganya turun ke bawah ya, tuh seperti induknya turun ke bawah ke. Nah, ini ada anaknya. Kebetulan ini ada anaknya cuma 4 ya, lulus seleksinya cuma 4. Tadinya ada 5, nggak ada satu. Nah, ini kelinci Pujilop. Nah, kalau ini adalah kelinci Holland Lop ya, Holland Lop. Nah, di atas juga ada tuh. Nah, ke sana juga Holland Lop. Kebanyakan ada Holland Lop dan Netherland Wrap ya. Alhamdulillah di kanan kita ini ada 3 tingkat, 1, 2, dan 3 tingkat. Nah, kita ke sini dulu nih absennya. Nah, ini ada kelinci ende ya. Kelinci ende apa ende itu, yaitu ende itu Netherland Wrap yang mana telinganya lebih pendek dibandingkan kelinci lokal ya. Dibandingkan kelinci lokal ini lebih pendek. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan satu jenis kelinci Netherland Wrap yang kualitasnya yang lebih bagus, tentu ini masih fat ya. Tapi ini lumayan lah, nggak terlalu panjang kalau segini tuh ya. Tuh, di atas juga ada. Nah, lagi pada nyantai baraya ya, lagi pada nyantai begitulah. Oke. Oke, kita lanjutkan saja, mau beresin dulu pakannya, yang mana ini pakan yang kemarin itu hampir habis ya ini nih. Nah, yang di atas ini tuh hampir habis tuh. Rencana besok harus bisa ngarit lagi, soalnya besok ada jadwal ngarit. Tapi aduh, berhubung kita pulang kerjanya sore ya para ya, pulang kerjanya sore, jadi kita tuh ngarit aduh sisa-sisa orang lain gitu ya. Ada juga ngarit ya di tempat yang dekat sih nggak dapet, ada juga di tempat yang jauh nih. Kita absen dulu nih anakan dari Pujilop tuh ya. Lucu-lucu banget tuh. Ini sebentar lagi, kurang lebih semingguan lagi siap adop nih tuh. Nah, ini telinganya nanti ke bawah kalau Pujilop tuh. Lucu-lucu banget Kita tutupin lagi pintunya. Soalnya kalau yang anak-anak seusia itu, usia kurang dari sebulan, biasanya loncat-loncat ya, dan mereka tuh asal loncat aja, nggak istilahnya sembarang loncat aja. Nanti kalau pintunya kebuka bisa loncat ke bawah, jatuh ya gitu ya, jatuh ke bawah sehingga mengakibatkan efeknya nanti bisa juga lewat ya, itu istilahnya metong gitu ya, meninggoy. Nah, kalau pintunya udah ditutup ini udah aman gitu. Tapi kalau untuk kelinci dewasa meskipun pada dibuka seperti ini, mereka nggak akan loncat-loncat gitu. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang kurang dari sebulan biasanya suka loncat-loncat. Nah ini juga ada nih anak-anak yang usianya baru berapa hari nih? Ada tanggalnya ini 20, sekarang teh tanggal berapa ya? Tanggal 8, kurang lebih ini 12 hari nih. Tuh. Udah tumbuh bulu ya. Nah, ini dari kelinci mini namanya Netherland Wrap. Tuh, ini poletnya, ini polet Harlequin Magpie lah gitu ya. Tuh, unik-unik poletnya tuh. Nah, ada juga temennya itu berwarna orange. Oh, oranye. Hei, suka loncat nih. Udah biarin aja lah. Oke,
kita lakukan dulu pemberesan dulu pakannya ya. Soalnya ini udah agak malam juga nih. Harusnya ini udah waktu istirahat gitu ya. Udah waktu istirahat gitu, tapi kita masih beberes di kandang nih. Kebetulan tadi pulang ngarit kehujanan ya. Udah lama nggak hujan. Tadi pas pulang ngarit di jalan kehujanan. Tapi emang sih hujannya nggak terlalu gede ya, istilahnya sebentar juga. Baru hujan permulaan gitu ya. Tapi aduh untungnya tuh bawa jas hujan yang kresek gitu ya. Ini ngaritnya juga ngarit dari kebun yang jauh ya. Kurang lebih perjalanan setengah jam ini untuk menuju kebunnya ini. Soalnya ini di kebun yang dekat tadi nggak ada yang panen gitu ya. Soalnya kita itu ngaritnya itu bukan ngarit rumput ya. Kita itu ngaritnya itu dari daun brokoli. Jadi memanfaatkan sisa-sisa yang panen. Ada yang panen brokoli, kita ambil daunnya. Yang mana daun brokoli ini sangat bagus untuk kelinci baraya tuh. Seperti ini daun brokoli ya. Sebagian di bawah gitu ya. Nah, kita tunjukkan. Nah, ini kebetulan daun brokolinya udah pada kecil-kecil ya, soalnya udah panen beberapa kali gitu ya, udah lebih dari 4 kali panennya, sehingga daun brokolinya juga sudah mengecil seperti ini. Biasanya sih gede-gede gitu ya daun brokolinya itu. Nah, kita simpan di sini aja dulu, diberesin. Sebagian di bawah dulu lah, biar besok juga ini bisa langsung dijadikan makan ya, makan kelinci itu. Nah, ini ada sisa-sisa brokolinya nih, kecil-kecil ya tuh, udah istilahnya mah udah apa ya, tinggal sisa-sisanya. Biasanya gede, pada gede-gede. Nah, ini ada sisa-sisa brokolinya, tapi ini juga emang layak untuk dimakan, ya, untuk dimasak ya masih layak tuh. Soalnya kan kita kalau masak brokoli ya pasti dikupas-kupas ya, dipotong-potong juga tuh kayak gini, dipotong-potong gitu. Masih bagus ini sih sebenarnya mah. Dan kita juga kalau lagi ngarit brokoli ini suka banyak dapat brokolinya baraya, suka dimasak juga tuh. Nah, kita beresin dulu di sini aja. Soalnya untuk yang di atas sana besok ada lagi jadwal ngarit, pulang kerja biasa, pulang kerja kita ada jadwal ngarit. Nah, biasanya kita ngarit itu harus dapat 2 karung ya. Jadi harus dapat 2 karung sehingga kita 2 hari tidak ngarit lagi ke depannya. Jadi kalau untuk 1 karung besok berarti harus ngarit lagi gitu ya. Kalau sekali ngarit dapat 2 karung mah enak pada ya. Jadi kita sekali ngarit nih sehari 2 karung. Terus untuk besok dan besoknya lagi dan lusa tidak akan ngarit lagi. Pokoknya selang 2 hari kita tidak akan ngarit gitu. Kalau udah dapat 2 karung. Tapi ini cuma dapat sekarung ya, besok harus ngarit lagi ya. Ya alhamdulillah juga nih ngarit di sore hari gitu ya, ngarit daun brokoli sore hari ini masih dapat gitu. Soalnya kalau ngarit di sore hari itu biasanya sisa-sisa orang lain ya. Sisa-sisa orang lain kadang-kadang nggak ada sisa juga gitu. Kadang-kadang nggak kebagian gitu ya. Ya alhamdulillah ini, alhamdulillah tadi masih ada di kebun, masih lumayan pada bagus lah gitu, meskipun daunnya sudah agak kecil, sirung. Jadi ini tuh sirung ya. Nah, ini makanan di kandang kita ini emang pada pokoknya gitu ya. Makanan utamanya ini dari daun brokoli itu. Dan juga pelet juga dikasih ya. Nah, ini peletnya tuh. Nah, ini seperti contoh ini. Tuh. Ini juga ada anakan nih. Nah, Nederlandrap lucu-lucu ya. Ini lagi belajar makan tuh. Ya, belajar makan hijauan dan juga makan pelet juga gitu ya. Kenapa sih di kandang kita itu tidak menggunakan rumput gitu ya? Bukan, nah kita jawab, kita bukan tidak menggunakan rumput ya. Jadi sebenarnya juga kita menggunakan rumput, cuman musim sekarang itu susah rumput tuh ya. Rumput yang seperti biasa itu susah didapat.
Nah, sehingga kita ini menggunakan pakan alternatif dari daun brokoli, yang mana pakan alternatif ini sekarang udah menjadi pakan utama ya gitu ya. Jadi pengganti rumput itu jadi ini yang lebih baik gitu. Meskipun ini tadinya pengganti tapi menjadi pakan yang terbaik gitu ya. Jadi sekarang tuh yang pakan utamanya ya ini pakan daun brokoli ya. Mungkin untuk di daerah lain selain di Bandung Barat susah juga untuk mendapatkan brokoli ya mungkin ya. Nah, untuk ada yang bertanya katanya Kang itu aman. Daun brokoli kan itu jenis sayuran ya. Itu aman kan buat kelinci. Nah, ini aman banget ya, Pak ya. Saya juga ini udah menggunakan daun brokoli itu bertahun-tahun ya. Lebih dari 5 tahun ini menggunakan daun brokoli. Dan juga di kandang kita pakan utamanya itu daun brokoli, sehingga kita kasih 2 kali sehari ya. Pagi hari kita kasih daun brokoli. Nah, pagi hari tidak dikasih pelet kalau di kandang saya nih. Cuma daun brokoli aja. Nah, sore hari kita kasih daun brokoli dan juga pelet. Jadi kalau peletnya itu dapatnya di sore hari aja. Tapi kalau daun brokoli kita kasih 2 kali dalam sehari gitu. Ini aman banget Baraya, aman. Bagus banget ini buat indukan yang lagi menyusui atau buat anak-anak kelinci yang usia 0 sampai 1 bulan. Itu cepat banget gedenya, atau disebut juga atau dalam bahasa gitu popol gitu, banyak itu berisi lah, berisi popol. Nah, kita akan tunjukkan nih. Ada anakan ende nih yang usianya hampir 1 bulan. Nah, ini nih. Nih. Si orange nih. Aduh, lagi lucu-lucunya nih. Nih. Orange. Ini anakan ende Nederland Rat berusia kurang dari sebulan ya, hampir sebulan nih. Tuh, udah mulai gemesin ini. Gemesin banget nih tuh. Kita lanjut saja dulu ya. Untuk hari ini tidak terlalu beres-beresin lah. Sudah malam ya ini, supaya keluar aja dulu dari karung. Soalnya kalau tidak keluar dari karung nanti besok itu bisa busuk ya, atau bisa kalau langsung busuk sih enggak. Jadi istilahnya mah kependem gitu ya. Jadi panas gitu kalau nggak dikeluarin dari karung itu ya. Tuh, keluarin dulu lah. Nah, ini kita besok kita jadikan pakan ya. Kita beresinnya di sini aja dulu. Nah, kawan-kawan yang ada di daerah lain mungkin ada perbedaan pakan dari hijauan atau rumput ya, atau dari peletnya juga pasti berbeda-beda, atau juga dari jenis kelician juga pasti mempengaruhi ya, dari lingkungan, dari daerah yang ketersediaannya. Misalkan di daerah ini mah emang banyak brokoli gitu ya, kita gunakan daun brokoli. Terus kalau di daerah lain yang memang tidak ada brokoli tapi banyaknya rumput, ya itu lebih bagus ya. Soalnya emang pada dasarnya itu kalau kelinci itu ya makanannya itu emang rumput gitu, tapi kita ganti pakai pakan alternatif seperti ini. Tapi pakan alternatif pun menjadi pakan utama kalau di daerah Bandung Barat gitu ya. Sehingga emang ini mudah didapat gitu ya kalau udah jual di Bandung Barat gitu ya. Jadi kalau besok biasanya ini pada ludes semua, habis semua ini. Pakan yang di sini juga pada habis semua. Jadi doyan banget lah gitu ya. Tapi kalau pakannya ini sudah beberapa kali dipanen gitu sehingga udah pada kecil, emang agak lambat gitu ya, agak lambat mereka makan. Nah, kalau pakannya yang masih baru, misalkan daun brokolinya itu masih panennya itu baru 1 kali 2 kali, sehingga pada besar lah daunnya tuh, itu cepet banget habisnya pada ya, cepet banget ya.
Nah, ini ada indukan-indukan dari jenis Holland Lop ya. Nah, ini berwarna cincila ya. Ini cincila tuh berjajar. Ini adik kakak sekembar nih. Oh, kalau di istilah kelinci ini namanya cincila ya, warnanya. Tuh. Ada juga yang agak kekuningan gini. Nah, ini kalau di kelinci istilahnya ini orange. Tuh. Kalau di kelinci agak coklat juga ya. Tapi kalau di kelinci itu orange sebab yang warna coklat ada yang lebih tua ya. Tuh. Nah, ini agak kecoklatan. Warnanya coklat seperti ini di kelinci itu warnanya touch ya, touch ya, ini. Oh, juga ada. Nah, ini anak-anak nih yang lagi tuh ada peletnya ya, pelet Harlequin, orange pelet Harlequin ini lucu nih. Nah, kita akan bersihin lanjutin lagi. Oke, kakak semua, kawan-kawan para pecinta kelinci. Untuk malam ini kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi untuk di channel ini ya. Mohon bantuannya like dan subscribe di @randombanget underscore Y7T atau juga di Acoy Rabbit Acoy Rabbit 99 ya. Kita akan bahas tentang seputar perkelincian. Kalau untuk para pemula yang mau bertanya atau misalkan mau sharing-sharing untuk para senior, silahkan komen-komen aja. Misalkan untuk para senior bagusnya kayak gimana, nah kita belajar bersama lah istilahnya. Untuk para junior juga, untuk yang para pemula yang baru terjun di dunia kelinci, pasti itu harus banyak bertanya ya, soalnya kan di dalam dunia perkelincian istilahnya tidak bisa langsung terjun tanpa ada ilmunya gitu. Begitu juga ternak-ternak yang lainnya juga. Jadi istilahnya sambil berjalan kita sambil belajar ya. Oke, selamat malam. Sing sarehat sing ada milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sukses selalu.